Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 6 Rabiul Awal 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2021. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pengajian tafsir malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat At-Tariq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر.
was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir kita baca dan kita bahas ayat nomor berapa? 14. Berarti malam ini ayat 15. Tapi malam ini kita akan langsung mengambil 3 ayat sekaligus. Berarti ayat berapa saja? 15, 16, 17 dan selesailah surat At-Tariq. Apa 3 ayat yang terakhir itu? Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka merencanakan tipu daya yang jahat. Siapa mereka? Kaum musyrikin. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka kaum musyrikin melakukan, merencanakan, melancarkan tipu daya yang jahat. Itu ayat berapa? 15. Ayat selanjutnya ayat 16 Allah berfirman wa akidu kaida dan aku sinten aku Allah akan membalas tipu daya tersebut dengan lebih dahsyat. Itu ayat 16. Ayat yang terakhir famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Wahai Muhammad, berilah penangguhan kepada mereka. Berilah mereka tempo sesaat. 3 ayat ini kata para ulama mengandung hiburan dan mengandung ancaman. Mengandung apa? Hiburan dan mengandung ancaman. Siapa yang dihibur dan siapa yang diancam? Sinten? Bagus. Yang dihibur adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Sedangkan yang diancam sinten? Kaum musyrikin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur dengan apa? Kaum musyrikin diancam dengan apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dihibur bahwa sebanyak apapun tipu daya yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk menghancurkan Islam, maka sungguh yang menang pasti siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW yang pasti menang? Karena Rasulullah SAW dibantu oleh siapa? Allah. Itu hiburan buat siapa? Rasul SAW dan kaum mukminin. Di waktu yang sama, ayat inilah ancaman bagi kaum musyrikin. Kaum musyrikin diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa apapun yang kalian kerjakan, sekalipun saat ini kelihatannya kalian menang, pasti kalian akan kalah. Karena yang dilawan balasan tipu daya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia lawan Allah. Siapa yang menang? Ya pasti Allah. Manusia super lemah, Allah super kuat, maha perkasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini, 3 ayat ini mengandung napa wau? Hiburan sekaligus ancaman. Hiburan buat siapa? Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin, dan ancaman untuk kaum musyrikin. Sejarah menjadi saksi. Bagaimana kaum musyrikin berupaya dengan segala cara untuk menghancurkan Islam. Innahum yakiduna kaida. Betul-betul terbukti dan tercatat dengan rapi dalam sejarah bagaimana kaum musyrikin berupaya sekuat tenaga untuk mematikan perkembangan dakwah Islam. Kadang pakai intimidasi, kadang pakai ancaman, kadang pakai kekerasan fisik, penyiksaan yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti siapa? Seperti sinten? Bilal. Siapa lagi? Sumayyah. Siapa lagi? Yasir. Bahkan Nabi kita SAW pun juga diintimidasi secara fisik. Lagi sholat tahu-tahu dari belakang diapain? Dicekik. Lagi sholat dicekik, bayangkan. Bukan hanya intimidasi fisik, termasuk juga iming-iming. Ditawari jadi apa? Raja. Tetap Nabi SAW tegar melanjutkan dakwahnya. Ditawari untuk nikah dengan wanita yang cantik. Kembang Kembang kota. Ya, kota Mekah ya, bukan desa Mekah. Ya. Ditawari harta. Tapi itu semuanya tidak berhasil untuk menghentikan laju dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Sampai puncaknya. Ketika secara bertahap kaum muslimin hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Berangkat sebagian ke Habasyah 2 kali. Setelah itu kemudian ada izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Berangkat 1, 2, rombongan. Sampai yang tersisa tinggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kaum muslimin yang berhalangan untuk hijrah.
Kaum musyrikin Quraisy semakin ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena ternyata kaum muslimin yang berhijrah itu disambut dengan baik oleh siapa? Kaum Ansor. Teng pundi? Di Madinah. Seandainya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolos dan ikut berangkat hijrah, the end. Napa the end? Tamat nasib mereka. Kenapa? Karena Nabi SAW akan menyatukan antara kekuatan kaum muhajirin, kekuatan siapa? Kaum Ansor. Masih ada lagi dua suku besar, Aus dan Khazraj, yang dulu perang terus. Begitu kaum muslimin datang, mereka bisa apa? Bisa akur. Wah, ini bahaya. Akhirnya mereka pun bermusyawarah. Kaum musyrikin ternyata apa? Musyawarah. Musyawarah bagaimana caranya menghabisi Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan ide-ide yang muncul saat itu ketika mereka sedang kumpul. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir itu menyusun strategi. Mereka merencanakan makar kepadamu, liyuthbituka, untuk menangkapmu dan memenjarakanmu, au yaqtuluka, atau membunuhmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu. Ide-ide itu bermunculan. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Seperti apa suasana musyawarah tersebut? Dalam sebuah riwayat yang didhaifkan oleh para ulama dalam kitab-kitab sejarah, disebutkan bahwa mereka bertemu di Darun Nadwah, tempat kumpulnya para pembesar Quraisy. Dan saat mereka akan mulai pertemuan, datang seorang kakek yang mengaku dari Najd, sebuah wilayah di daerah Arab sana, yang sebenarnya dia adalah iblis yang sedang menyamar. Iblis ikut apa? Musyawarah. Ya. Lalu ada yang usul, gimana kalau Muhammad ini kita tangkap, kita penjara sebelum dia hijrah ke Madinah? Apa kata si iblis? Oh jangan. Muhammad itu kalau dipenjara, sahabat-sahabatnya pasti tidak akan terima dan mereka akan menyerbu ke sini. Dan mereka enggak takut mati. Kalau sampai mereka mengalahkan kalian, malu kalian. Oh, ada lagi yang ngomong, ya sudah kalau kayak gitu kita asingkan saja. Kita buang kemana gitu. Apa kata iblis? Oh jangan. Muhammad itu kalau diasingkan dimanapun akan menarik perhatian orang. Wong tutur katanya apa? Santun, akhlaknya baik. Nanti dia malah akan mendapatkan pengikut baru di tempat pengasingan. Akhirnya berkatalah Abu Jahal, kalau kayak gitu kita bunuh saja. Tapi kalau orang Arab itu terjadi pembunuhan, maka kabilahnya akan rela untuk menuntut balas dari kabilah yang di situ ada pembunuh orang tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW kan punya kabilah.
Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim. Seandainya satu orang yang bunuh, nanti Bani Abdi Manaf bisa menuntut kabilah tersebut. Bahkan bisa perang antar dua kabilah. Bagaimana supaya itu tidak terjadi? Abu Jahal ngomong, kita kumpulkan 10 kabilah. Setiap kabilah kita pilih orang yang terkuat, yang tergagah. Kemudian kita kasih masing-masing pedang yang paling tajam. Malam nanti seluruh 10 orang itu kumpul, kemudian serempak menyabetkan pedangnya bareng-bareng ke Muhammad. Sehingga Bani Abdi Manaf kalau mau perang melawan berapa? 10 kabilah. Dan gak mungkin mereka akan menang. Akhirnya ujung-ujungnya paling mereka cuma minta tebusan saja. Dan kita bisa iuran untuk menebus kematian Muhammad. Celing napa mboten? Idene. Apa kata iblis? Jos. Memang idemu itu luar biasa. Bagus itu ide. Saya setuju. Semua sepakat. Setuju. Bulat satu pendapat. Itulah makar mereka. Tapi mereka tidak tahu. Wa akidu kaida. Allah Subhanahu wa taala membalas makar tersebut dengan yang lebih dahsyat. Begitu selesai pertemuan tersebut, langsung malaikat Jibril menemui Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan hasil pertemuan rahasia itu. Nabi SAW sudah bersiap-siap nih mau hijrah. Sama siapa? Sama Abu Bakar Siddiq. Dan di rumah Nabi SAW ada Ali bin Abi Thalib yang sedang mendapatkan misi dari Nabi kita SAW. Di antara misinya adalah untuk mengembalikan barang-barang titipan musyrikin Quraisy. Bayangkan. Masih sempat Nabi SAW mikirkan apa? Mengembalikan barang titipan. Siapa yang nitip? Ya Abu Jahal CS. Karena yang paling mereka percaya Nabi kita Muhammad SAW. Bok, kepriwe jajal gue? Dipercaya tapi mau dibunuh sama mereka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lindungi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka semuanya menunggu-nunggu di depan pintu rumahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu. Dalam beberapa riwayat diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Yasin ayat 9. Apa bunyinya? Diurutakan kesuwen. Apa? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Waja'alna min baini aydihim sadda. Kami membuat tembok di hadapan mereka. Wa min khalfihim, dan tembok di belakang mereka. Fa aghshaynahum. Kemudian setelah itu kami bikin mereka tidak bisa melihat
fahum la yubsirun, tidak bisa melihat. Jadi Nabi SAW keluar dari rumahnya, padahal di situ ada kaum musyrikin yang 10 itu kuat-kuat semuanya. Nabi SAW keluar males. Dalam beberapa riwayat disebutkan sambil bawa pasir, disebar-sebarkan kepada mereka di atas kepala mereka, dan tidak ada yang tahu satupun. Ajaib. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berupaya untuk membuat makar, Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan yang lebih dahsyat. Berhasil Nabi SAW pergi bersama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang Quraisy pun kecolongan kan. Pagi-pagi masuk, ternyata adanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Marah besar mereka. Akhirnya bikin sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad, maka kita akan kasih hadiah 100 ekor unta. Satu unta harganya berapa? Sapi binten sapi. Wingi kurban pira? Berapa? 15 ya. Sekitar ya. Ya, mungkin kalau unta ya 20 juta lah. Berarti 100 ekor unta berapa? 2 miliar ya. 2 miliar. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup apa mati? 2 miliar. Kalau sekalian sama Abu Bakar 200 ekor. Berarti pinten? 4 miliar. Maka berbondong-bondong para pemburu mencari Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW bersembunyi di sebuah gua selama 3 hari. Dan ternyata kaum musyrikin sampai ke gua itu. Andaikan mereka nengok dikit aja ke bawah, wong guanya terbuka kok, akan ketahuan. Sampai Abu Bakar pun merasa khawatir. Bagaimana kalau sampai mereka melihat, terus tahu kita ada di situ, ketangkep kita. Tapi ternyata mereka gak bisa lihat Nabi kita Muhammad SAW. Padahal mata mereka sehat, telinga mereka sehat, akal mereka sehat. Tapi itulah balasan tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Terus Allah tutup firman-Nya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Wahai Muhammad, kasih mereka jeda. Biarkan dulu mereka sesaat. Kata para ulama, jangan dulu buru-buru kamu balas makar mereka. Karena sesungguhnya mereka akan seperti itu tidak lama. Ruwaida niku artinya sebentar. Dan betul terbukti. Begitu Nabi SAW bisa sampai ke Madinah, menyusun kekuatan, terjadi beberapa peperangan hanya dalam jarak 2 tahun saja. Puluhan pembesar-pembesar Quraisy mati di medan pertempuran. Salah satunya siapa? Abu Jahal. Dan beberapa tahun kemudian, di tahun 8 Hijriah, Nabi SAW bisa menaklukkan kota Mekah. Allah rekam itu di dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan, pembukaan kota Mekah. Gak ada perlawanan yang berarti. Jadi betul-betul
Nabi SAW dikaruniai kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa nunggu waktu yang lama. Ketika Mekah ditaklukkan, semuanya dikumpulkan di depan Ka'bah. Di dalam beberapa riwayat Nabi SAW bertanya, menurut kalian pantasnya kalian itu diapain? Perkiraan kalian apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Maka ada di antara mereka yang mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, selama ini kami mengenalmu sebagai orang yang lembut, sebagai seorang yang ramah, sebagai seorang yang penyayang. Siki nembe ngomong kayak gue. Maka riwayat itu mengatakan, ilhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, semua kalian bebas. Itulah ketika Nabi kita Muhammad SAW memiliki kemampuan untuk membalas, tapi beliau tidak membalas kejahatan mereka. Dan kejadian seperti ini, makar dari orang-orang kafir kepada kaum mukminin dan kemenangan kaum mukminin akan terus terulang sepanjang sejarah. Kejadian seperti ini, makar dari orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, dan kemenangan kaum muslimin di akhirnya akan terus terulang sepanjang sejarah, karena itu adalah sunnatullah. Apa artinya sunnatullah? Sesuatu yang sudah digariskan dan ditakdirkan oleh Allah akan terjadi terus. Sehingga jangan heran seandainya siang dan malam orang-orang kafir berupaya untuk menghancurkan Islam. Jangan heran. Jangan heran di sini maksudnya bukan kita biarkan, enggak. Tapi itulah yang akan terjadi terus. Saudara-saudara kita di Cina, belum lama kemudian ini saudara-saudara kita di mana? Di mana? Di India. Ya. Yang juga belum selesai saudara-saudara kita di mana? Di Palestina, di Afghanistan, di Suria, di Rohingya. Innahum yakiduna kaida. Mereka akan terus berbuat makar untuk menghancurkan Islam dengan berbagai cara. Kadang pakai harta, kadang pakai kekerasan, kadang pakai teknologi. Sing jerene setan apa? Gepeng. Ya. Apapun cara mereka lakukan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Tapi jangan putus asa. Karena masih ada kelanjutannya, apa? Wa akidu kaida. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar tersebut. Cepat atau lambat mereka pasti akan kalah. Cepat atau lambat pasti mereka akan mendapatkan ganjaran dari kejahatan yang mereka lakukan. Lambatnya itu kapan Ustaz? Di sini dikatakan ruwaida. Wa amhilhum fa amhilhum ruwaida. Sebentar. Sebentarnya kapan Ustaz?
Pirang tahun maning. Berapa tahun lagi Ustaz? Saudara-saudara kita di Palestina akan merdeka. Berapa tahun lagi? Orang-orang yang jahat, yang membunuhi kaum muslimin, mereka akan mendapatkan balasan. Kalaupun balasan itu belum di dunia, maka pasti akan ada balasan di mana? Di akhirat. Akhirat masih lama atau sebentar lagi? Masih lama apa sebentar lagi? Enggak lama. Begitu mereka mati, masuk akhirat. Betul? Betul. Jadi yang namanya akhirat itu bukan dibayangkan nunggu nanti ketika apa? Kiamat. Begitu mereka mati, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka berarti dia sudah mengalami kiamatnya sendiri untuk dia. Itu namanya al-qiyamatus sughra. Kiamat kecil. Kalau yang di akhir zaman itu namanya apa? Kubro. Napa kubro? Yang besar. Orang-orang jahat itu kira-kira umurnya pirang tahun? Ya paling pol-polnya berapa sih lah? Ya, 100. Gak lama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas perbuatan mereka cepat atau lambat. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Dan kebenaran pasti akan menang cepat atau lambat. Yang penting kita mau berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kebenaran itu datang, maka kebatilan akan sirna. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Ini Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 81. Sehingga tetap optimis. Jangan apa? Pesimis. Jangan pesimis dengan keadaan kita saat ini. Yang penting kita tetap terus belajar, mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, sambil terus mempersiapkan diri, menyusun kekuatan, menyusun kesolidan di antara kaum muslimin, sambil tetap bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kajian surat apa? At-Tariq. Berarti setelah ini surat apa? Al-Buruj. Insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.